Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Yeni Trisnawati SPDMM selaku narasumber, Bapak Ibu SMA Negeri 1 Talun yang kami hormati. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu di tempat yang sejuk ini dalam keadaan sehat walafiat. Perlu diketahui bersama pada hari ini Ibu Yeni Trisnawati akan menyampaikan materi diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Talun. Kemudian sebelum acara dilanjutkan, kami akan membacakan susunan acara selengkapnya sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan doa, dan yang keempat adalah pemaparan materi oleh Ibu Yeni Trisnawati SPD MM, dilanjutkan dengan tanya jawab dan penutup. Baiklah Ibu Bapak, untuk mengawali acara pada siang hari ini, marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Sonia Ivon SPD MA, disilakan. Marilah teman-teman kita berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baiklah Ibu Bapak, agar acara hari ini diridhoi dan dimudahkan oleh Allah SWT, marilah kita berdoa sejenak yang akan dipimpin oleh Bapak Rifki Abrol SPD. Kepada beliau disilakan. Baik Bapak Ibu, mari kita menundukkan kepala sejenak. Saya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kegiatan diseminasi, kegiatan budaya, diseminasi budaya positif di lingkungan SMA Negeri 1 Talun pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan senantiasa dapat diridhoi Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Ibu, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Saya memimpin dalam agama Islam, Bapak Ibu yang beragama Islam dipersilakan berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Al-Fatihah. Alhamdulillah.
akhirin. Allahumma wa rizqna tiba wa lana batina wa lana batina rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Rifki. Dan acara berikutnya adalah pemaparan terkait dengan diseminasi budaya positif di lingkungan SMA Negeri 1 Talun oleh Ibu Yeni Trisnawati SPDMM. Kepada beliau silakan. Terima kasih Pak Budi. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Kelihatannya tegang-tegang semuanya ya. Oke, untuk lebih bersemangat di pagi hari ini, saya ingin tahu teriakannya dulu. Semantap! Jaya! Semantap, semantap, semantap! Jaya, jaya, jaya! Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, di pagi hari ini, di hari Kamis ini, saya akan menyampaikan beberapa materi mengenai budaya positif di SMA Negeri 1 Talun. Apakah Bapak Ibu ada yang pernah mengetahui tentang budaya positif? Ada dong. Oke Papi, budaya Ya. positif itu seperti apa Papi? Positif itu budaya yang mengandung nilai-nilai baik atau nilai-nilai kebaikan untuk semua orang. Nilai-nilai kebaikan, kebajikan untuk semua orang ya Papi. Ada yang bisa mencontohkan nilai budaya positif itu seperti apa Bapak Ibu? Oke, Ibu Miatin? Mungkin bisa menerapkan pada anak-anak little S atau 5S, ini sapa salam. Ya. Seperti itu di lingkungan sekolah. Oke. Nah, seperti itu contohnya. Oke, menerapkan senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Nah, betul sekali Bapak Ibu. Jadi sudah tidak asing lagi bagi kita tentang budaya positif. Nah, nanti kita akan memperdalam budaya positif ini supaya di lingkungan SMA Negeri 1 Talun ini bisa terwujud kultur yang baik sehingga nanti generasi muda, generasi kita bisa lebih unggul dan berprestasi serta berkarakter. Seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, selanjutnya, nah, pengertian budaya positif. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi berorientasi pada siswa Bapak Ibu. Apapun yang kita lakukan, yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru semuanya adalah bersumber pada siswa, untuk siswa. Seperti itu. Kemudian agar murid nanti bisa berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, ini adalah pengertiannya budaya positif. Kemudian tujuannya apa? Nah, tujuannya itu membangun budaya positif di lingkungan sekolah dengan menumbuhkan karakter anak yang positif, yang bukan hanya mendorong murid untuk sukses secara moral maupun akademik di lingkungan sekolah, tapi juga untuk menanamkan moral yang baik pada diri murid ketika sudah terlibat di dalam masyarakat. Jadi tidak hanya baiknya dalam lingkup prestasi akademik ataupun non-akademik saja, namun juga secara karakter itu bisa menjadi baik. Nah, dalam profil pelajar Pancasila seperti yang kita ketahui juga ada dimensi-dimensi. Nah, dimensi-dimensi berkarakter seperti bernalar kritis, mandiri, inovatif, gotong royong. Nah, nanti tujuannya kalau mereka sudah lulus ataupun mereka terlibat langsung di masyarakat, karena kita tidak bisa lepas dari masyarakat. Nah, mereka siap menjadi pribadi yang utuh, yang mampu beradaptasi dengan masyarakat, bisa bergotong royong dan bekerja sama seperti itu. Nah, kemudian contohnya budaya positif seperti tadi yang dicontohkan oleh Bu Niatin, 5S. Kemudian juga ketika masuk gerbang, ketika masuk gerbang sekolah ini anak-anak sudah baik menuntun sepedanya, sepeda motornya, karena udah tidak usung sepeda kaknya Papi ya. Nah, tapi kadang Bapak Ibu guru saya juga seperti itu ya, masih menaiki sepedanya. Nah, ini kita bisa lakukan dari diri sendiri dulu ya, sebelum kita melibatkan orang lain. Bisa kita mulai dari diri sendiri untuk berbuat baik. Salah satu contohnya yaitu menuntun sepeda dari
gerbang sekolah, menyapa Bapak Ibu guru, menyapa rekannya, menyapa tenaga pendidikan. Karena di sekolah ini tidak hanya Bapak Ibu guru, ada juga Mbak Sodi, Mas Adi, nah ini tenaga pendidikan, maka kita juga harus bisa saling menghormati, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah itu? Nah, kita harus mengetahui dulu posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol guru ada 5, yaitu pemantau, teman, penghukum, pembuat rasa bersalah, dan manajer. Nah, kita harus mengerti posisi kita itu sekarang ada di mana. Memantau murid, apakah menghukum? Kalau menghukum biasanya itu gini, ada anak yang salah atau mencontek atau tidak mengerjakan PR. Wah, kamu salah ini, kamu harusnya begini. Nah, gitu. Ini kalau dalam bahasa Jawa wareng, nah suka menghukum atau membuat rasa bersalah. Kalau membuat rasa bersalah, nah, kamu kok melakukan seperti itu nak, berarti kamu tuh juga nggak menghargai Bu Yeni. Nah, ini membuat rasa bersalah. Nah, kemudian kalau teman itu ya sebagai teman, friend. Nah, gitu. Jadi misalnya kalau anak-anak berbuat salah, berarti kita kok gitu sih kamu itu. Nah, berarti kita nggak ini dong, nggak selaras dan seimbang dalam mewujudkan sekolah yang berprestasi, seperti itu. Atau manajer itu mengatur, ya, mengatur gimana kita bisa mengakomodir salah anak-anak itu menjadi baik. Nah, ini nanti ada namanya segitiga restitusi. Jadi posisi kita itu ada di mana sebagai guru? Apakah kita pemantau? Apakah teman? Nah, tapi tidak mesra lagi. Ini hanya teman biasa. Apakah penghukum? Nah, kalau zaman dulu mungkin sudah banyak penghukum, masihnya. Kalau sekarang kayaknya sudah tidak ada. Apakah pembuat rasa bersalah atau manajer? Nah, kemudian yang selanjutnya, selain kita mengetahui posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik, nah, kita juga bisa membuat keyakinan kelas. Jadi tidak hanya peraturan kelas. Jadi kalau peraturan sekolah itu memang dibuat oleh sekolah. Tapi kalau keyakinan ini bersama-sama. Jadi kita dengan siswa bersama-sama untuk membuat kesepakatan yang komitmen. Nah, kita sepakati bersama dan kita jalankan bersama. Seperti itu. Bagaimana caranya? Nah, siswa bisa menuliskan keyakinan yang mereka inginkan. Contohnya, harus tepat waktu. Nah, masuk tepat waktu. Berarti bu guru keluar juga harus tepat waktu ini ya. Misalnya enggak molor-molor. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Nah, yang ketiga, saling menghormati antar teman. Yang keempat, jujur dalam mengerjakan setiap evaluasi. Nah, ini ditanya dulu anaknya. Nah, kadang kan kita suka marah-marah ketika anak mencontek, padahal kita belum membuat keyakinan kelas. Nah, seperti itu. Ditanya dulu. Kemudian guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis. Jadi setelah siswa nanti menuliskan keyakinan apa saja, kita mengakomodir, bisa menggunakan sticky note dan sebagainya, ataupun di papan. Nah, papan kertas plano. Kemudian kita mengulas kembali. Kemudian guru memilah keyakinan kelas yang penting. Jadi dari sekian, nah, siswa ada 37 dalam satu kelas, kita akomodir. Nah, kita kerucutkan menjadi keyakinan kelas ada berapa. Misalnya ada 5 atau 10. Seperti yang saya sebutkan tadi, tidak mencontek, jujur, mandiri dalam mengerjakan tugas, menghormati, menjaga kebersihan, dan sebagainya. Kemudian mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Nah, kalimat positif itu maksudnya gini, misalnya tidak membuang sampah sembarangan. Kita ubah menjadi kalimat positif, berarti menjaga kebersihan kelas. Jadi setiap keyakinan kelas itu kalimatnya positif, gitu Bapak Ibu. Kemudian mengecek dan menyepakati keyakinan kelas yang telah dibuat. Jadi kalau sudah ditulis, diulas kembali, kemudian dibuat komitmen. Nah, sanggup nggak kita, saya, guru, dan juga siswa menyepakati hal ini? Kalau sudah sanggup, berarti nanti kalau misalnya ada siswa yang terlambat di kelasnya Bapak Ibu, nah berarti tidak sesuai dengan keyakinan kelas, maka kita bisa menerapkan namanya nanti segitiga restitusi. Seperti itu, nanti juga akan kami jelaskan. Kemudian selanjutnya yaitu bisa dengan menerapkan disiplin positif. Nah, disiplin positif adalah cara menerapkan sikap disiplin
yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak mandiri melakukan sesuatu tanpa iming-iming, tanpa hukuman, sogokan, ancaman maupun hadiah. Jadi tumbuhlah motivasi intrinsik dari diri anak, sadar melakukan tanggung jawabnya, menyepakati komitmen yang ada, seperti itu. Jadi namanya disiplin positif. Nah, caranya bagaimana? Membuat aturan kesepakatan bersama. Ada menetapkan konsekuensi, kemudian juga memberikan pujian, ya, bukan hadiah, tapi hanya pujian saja. Kemudian menjalin komunikasi yang baik, kemudian menjadi contoh yang baik. Jadi kita sebagai pendidik, kita punya 4 kompetensi yang harus kita penuhi. Salah satunya adalah kompetensi kepribadian, ya Bapak Ibu. Nah, ini kita juga bisa menjalankan kompetensi tersebut sehingga bisa menjadi teladan yang baik bagi anak-anak, seperti itu. Baik, selanjutnya, ya ini tadi yang saya pernah tadi saya ulas, ada menerapkan segitiga restitusi. Apa tuh itu segitiga restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, contohnya tadi ada satu siswa misalnya yang mencontek saat ujian. Pernahkah Bapak Ibu menemukan siswanya mencontek di sini? Pernah. Udah, Pak Rifki pernah? Pernah. Nah, kalau sudah mencontek sama Pak Rifki diapakan? Diingatkan dulu. Kembali ke jalan yang benar. Kalau Bumi pernah? Pernah. Terus biasanya bagaimana langkah selanjutnya? Diingatkan juga dinasehati. Dinasehati. Papi pernah? Pernah. Terus langkah selanjutnya gimana Pak? Dinasehati, nanti kalau tidak bisa dilakukan misalkan saja contekannya kita ambil, kemudian kita kurangi nilainya. Dikurangi nilainya. Nah, sekarang Bapak Ibu, segitiga restitusi itu juga cara menyelesaikan masalah di kelas maupun di lingkup sekolah. Nah, yang pertama ada menstabilkan identitas. Jadi ada 3 tahap di sini. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, serta yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi menstabilkan identitas itu seperti ini. Misalnya Azril di kelas itu mencontek, ya, mencontek punyanya Yusril katakanlah. Lah, kemudian kita tanya dulu, kita panggil dulu ke tempat karena kita tidak bisa mengingatkan anak langsung menjas di depan, ya, di kelas. Karena apa? Sekarang itu sudah marak bullying dan bahkan emosinya anak-anak itu tinggi. Seperti kita lihat beberapa video viral itu, yaitu anak-anak sampai melakukan menyakiti diri sendiri karena mereka sudah emosinya sudah tinggi, dia tidak puas akan dirinya sendiri. Nah, maka untuk menjaga itu kita bisa panggil dulu ke ruang BK ataupun ke meja guru. Nah, seperti itu kita tanya. Nah, ke ruang guru maksud saya Pak Oki ya. Nah, kemudian kita tanya dulu, Bapak, Azril, tadi kok kelihatannya kamu mencontek, membuat contekan. Tadi saya tanya juga temanmu si Yusril, karena risih kamu mencontek Yusril. Nah, kenapa? Itu kenapa? Misalnya seperti itu. Jadi ditanya dulu. Nah, kemudian yang selanjutnya setelah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Nah, kita perkuat dulu. Maaf Bu, saya salah. Misalnya seperti saya salah sudah mencontek karena saya itu nggak belajar. Misalnya itu nggak apa-apa. Setiap orang itu pasti punya kesalahan. Saya pun juga punya kesalahan. Nah, itu untuk menguatkan anak itu, menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, kita tanyakan alasannya yang lebih mendalam. Kenapa si Azril itu mencontek? Oh, misalnya, maaf Bu, kemarin saya lagi nge-game semalaman sehingga tidak belajar. Tahu apa enggak kalau hari ini ada ujian Azril? Tahu Bu, tapi saya tidak siap karena saya semalaman main game. Nah, seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan selanjutnya. Kalau kita sudah tahu alasannya, kita tanya, Azril tahu nggak kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Nah, seperti itu. Jadi kita tidak menjudge, oh kamu salah ini, oh nggak boleh kayak gitu, nilainya saya kurangi besok, nggak boleh masuk di jam saya, misalnya gitu ya. Validasi menanyakan keyakinan. Tahu nggak kesepakatan kelas yang kita buat? Oh ya Bu tahu. Coba sebutkan apa
jawab, mengerjakan evaluasi, 2 mandiri. Nah, yang terkait dengan kegiatan ataupun insiden kali ini apa? Oh, harus jujur Bu dalam ulangan. Nah, berarti Azril sudah memenuhi menyepakati melakukan komitmen kita apa belum? Nah, belum Bu. Nah, ini menanyakan keyakinan. Kemudian kita tanya tindak lanjutnya, kalau sudah seperti itu, kira-kira Azril nanti bagaimana selanjutnya? Apakah terus mencontek atau oh enggak Bu, saya nanti akan belajar lebih rajin, misalnya seperti itu. Mulai kapan? Oh, mulai sekarang Bu, saya tidak akan mencontek lagi, saya sudah insaf nasuha, misalnya seperti itu ya. Nah ini oke, tos dulu dong. Nah ini memberikan motivasi sehingga anak itu walaupun berbuat salah, tapi nanti dia tahu kesalahannya dan tahu cara memperbaiki dirinya sendiri, dan dia siap masuk kembali bergabung dengan teman-temannya di kelas dengan karakter yang lebih baik, dengan karakter yang lebih bijak, yaitu lebih jujur. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian baik, selanjutnya sebagai seorang guru kita juga harus mengetahui teori motivasi perilaku. Motivasi adalah faktor penting dalam membentuk perilaku manusia. Dalam konteks restrukturisasi disiplin sekolah ada 3 jenis motivasi perilaku yang perlu kita ketahui Bapak Ibu. Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan. Kadang-kadang anak itu berbuat sesuatu, nah ini ada alasannya. Oh, saya nggak pengen dihukum. Oh, nanti saya sama Bu Yeni disuruh keluar kelas, saya kerjakan tugas saja lah. Nah, misalnya seperti itu. Ada tugas, saya kerjakan dulu, nanti saya disuruh keluar, saya dihukum suruh nyanyi, misalnya gitu. Atau yang kedua, motivasi untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Nah, saya kerjakan tugas saja sebaik-baiknya supaya nanti dipuji sama Bu Isdiretno, misalnya gitu. Atau saya diberi hadiah, misalnya ditraktir di kantin sama Bu Isdiretno. Nah, misal. Yang ketiga, yaitu motivasi untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Artinya tumbuh dari dalam dirinya itu. Dia sadar, bertanggung jawab untuk mengerjakan tugasnya. Misalnya, oh iya, ini memang tugas saya, kewajiban saya adalah belajar, dan saya sudah berkomitmen terhadap diri saya, orang tua maupun bapak ibu guru saya untuk berprestasi. Nah, ini berarti nilai-nilai yang dipercaya, nilai-nilai kebajikan yang ada. Nah, seperti itu bapak ibu. Kemudian yang selanjutnya, nah, sebagai pendidik kita juga harus memahami kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5: bertahan hidup, mendapatkan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Kalau salah satu ini tidak terpenuhi, maka anak-anak juga akan berbuat tidak semestinya. Contohnya saja, misalnya kasih sayangnya di rumah kurang terpenuhi karena mungkin ibunya sibuk. Waduh, kayak saya aja ya. Ibunya sibuk. Contoh ini nyata ini ya. Nah, ibunya sibuk, ayahnya juga sibuk, misalnya di rumah sama mbahnya aja. Ini kayaknya cerita anak saya. Jadi kurang kasih sayang. Nah, pulangnya sore-sore, aduh kasihan rungkat, entek-entekan. Gitu. Nah, ternyata dia itu jahilin temennya di sekolahan. Nah, jahilin temennya, ternyata dia butuh perhatian dari temennya dan gurunya. Nah, jadi jawab usil-usil, cuma anak saya nggak pernah nonjok beneran ya bapak ibu. Usil ini gitu. Nah, temennya risih. Nah, dia itu mencari perhatian kepada temennya, kepada gurunya gitu. Oh, ternyata salah satu kebutuhan dasarnya kurang terpenuhi, yaitu kebutuhan kasih sayang di rumah. Di mana bapak ibunya itu sibuk bekerja, pulangnya sore-sore, rungkatlah di rumah. Contoh yang lain yaitu penguasaan. Penguasaan, dia ingin menunjukkan sesuatu kompetensinya pada anak itu. Jadi misalnya ada siswa-siswi di sini yang dia itu bisa sesuatu tapi belum dihargai. Nah, jadi dia ingin menunjukkan sesuatu, menunjukkan kompetensi yang dimilikinya kepada orang lain, bahwa belum bisa ini gitu. Kemudian bertahan hidup. Nah, ada siswa yang suka minta jajan ke temennya. Nah, suka minta jajan gitu. Nah, ini
Kenapa? Apakah kebutuhan dasarnya belum terpenuhi? Apakah di rumah dia belum sarapan? Nah, sehingga dia suka minta jajan. Kalau di SMA mungkin nggak ada ya Bapak Ibu. Kalau di lingkup TK mungkin yang banyak ya kan. Nah, seperti itu. Apakah dia itu kurang kasih sayang, cari perhatian karena bedik-bediknya jajan di temennya itu? Nah, atau yang lain? Nah, ini maka kita harus analisis dulu kebutuhan dasar anak itu berbuat seperti itu yang mana yang belum terpenuhi. Kalau sudah terpenuhi semuanya juga insya Allah nanti anak juga bisa berperilaku dengan baik seperti itu. Dan ini bukan hanya tugas Bapak Ibu guru BK, tapi kita yang bertatap muka langsung dengan anak-anak juga harus mengetahui tentang kebutuhan dasar manusia. Baik Bapak Ibu, ini merupakan materi terakhir tentang kebutuhan dasar manusia. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai penerapan budaya positif di SMA Negeri 1 Talun. Dan di sini saya contohkan di SMA Negeri 1 Talun memang sudah sudah nampak bagaimana budaya positifnya, yaitu 5S, salam, senyum, sapa. Kemudian di sini saya memberikan motivasi kepada anak-anak sehingga anak-anak itu bisa bangkit motivasinya. Juga bagaimana kita menerapkan bernalar kritis, berkelompok dengan temannya, mempresentasikan. Berarti dia juga bisa mandiri, berkolaborasi dengan teman-temannya untuk menerapkan keilmuannya seperti itu. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang budaya positif di SMA Negeri 1 Talun. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Ibu Yeni terkait dengan diseminasi budaya positif di lingkungan SMA Negeri 1 Talun. Semoga bisa terwujud semuanya ya, walaupun belum semuanya, mungkin 2-3 sudah terwujud ya, mungkin lebih banyak lagi nantinya kalau kita sudah menyadari apa yang disampaikan oleh Ibu Yeni, kemudian kita bisa menyerapnya dan bisa mengimplementasikan untuk didiseminasi ke lingkungan sekolah kita. Mungkin dari Ibu Bapak ada yang ingin ditanyakan atau memberi sesuatu kepada Bu Yeni? Baik, kepada Bu Miati. Monggo Bu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menanyakan terkait dengan budaya positif yang telah disampaikan di paparan Ibu Yeni. Pertanyaan saya, bagaimana menciptakan budaya positif agar dapat melekat menjadi karakter bagi siswa itu sendiri? Artinya karakter itu nanti kan bisa bermanfaat untuk kedepannya siswa tersebut sampai dengan dia lulus dari semanta, sampai dengan kuliah, bekerja, berkeluarga dan seterusnya. Demikian pertanyaan saya. Baik, pertanyaan dari Ibu Miati, bagaimana cara menciptakan agar budaya positif yang ada di Semangka itu bisa menjadi karakter pada anak didik atau pada seluruh warga Semangka? Mungkin Ibu Yeni bisa menjelaskan. Baik, terima kasih pertanyaan yang sangat luar biasa sekali dari Ibu Miati tentang bagaimana supaya budaya positif itu menjadi karakter bagi anak tidak hanya di sekolah tapi berlanjut sampai kuliah, sampai nanti, seperti itu ya. Baik, tentunya kita sebagai pendidik selain menerapkan budaya positif di sekolah, kita bisa berkolaborasi dengan orang tua siswa. Jadi ada sharing informasi, kemudian kita bekerja sama, berkomitmen bersama dengan orang tua siswa, sehingga budaya positif itu tidak hanya dilakukan siswa di sekolah, namun juga dipraktekkan di rumah. Karena seperti yang kita ketahui, jam 7 sampai jam 3 sore anak-anak di sekolah, sedangkan selebihnya itu mungkin di pergaulan dengan temannya dan kembali lagi ke rumah, seperti itu. Nah, rumah itu kalau lingkungan pranatal dan dulu ya sebelum anak-anak itu menginjak remaja itu merupakan lingkungan yang utama dan pertama. Rumah itu kan seperti itu ya, orang tua, keluarga itu lingkungan utama dan pertama. Nah, maka dari itu kita bisa berkomitmen berkolaborasi dengan orang tua untuk menumbuhkan, membiasakan anak berkarakter baik sehingga nanti akan melekat dan akan dibawa anak sampai menjadi jati dirinya, seperti itu. Dan yang kita ketahui posisi SMA ini anak-anak kan masih mencari jati diri. Nah, maka dari itu kita isi dengan karakter-karakter yang baik, seperti itu, Pak.
bagaimana Bu Miatin, sudah bisa diterima dari jawaban dari Bu Yeni? Mungkin ada masukan yang lain dari Ibu Bapak? Monggo. Pak Rifki mungkin ada tambahan? Oke, dari Bu. Oke ya, silakan Pak. Oke. Di sini aja. Terima kasih Bu Yeni, luar biasa sekali pemaparannya mengenai budaya positif ya. Dan insya Allah kita sebagai Bapak Ibu guru di SMA 1 tahun mungkin juga sangat menggambarkan siswa-siswi kita memiliki budaya positif yang melekat yang sehingga menjadi karakter jati dirinya, sehingga tidak hilang dimakan zaman. Seperti yang disampaikan oleh pertanyaan dari Bu Miatin tadi. Saya hanya ingin menambahkan saja bagaimana caranya agar budaya positif itu nggak hilang, nggak mudah hilang, akhirnya menempel, terpahat dan terpatri, terkelas menjadi karakter putra putri kita. Tentunya kalau saya fokusnya adalah di sekolah itu sangat membutuhkan peran Bapak Ibu guru atau kita sebagai guru untuk menerapkan apa yang sudah, setidaknya menerapkan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Yeni tadi, yaitu mengenai sesuatunya itu berbasis pada keberpihakan pada murid. Jadi apa yang kita lakukan itu delok muridnya ini untuk murid pas atau tidak, bukan hanya ini penting, ini bagus, tapi dari kacamata Bapak Ibu guru sendiri belum tentu itu juga cocok dengan murid kita. Itu mungkin itu yang mungkin belum kita banyak praktekkan di sini. Sehingga garis bawahnya nomor 1, berpihak pada murid itu sangat perlu. Jadi apa-apa acuannya murid, bukan kepentingan Bapak Ibu guru atau kepentingan kita sendiri sebagai mengajar. Meskipun kita juga boleh memimpikan anak seperti apa, tapi jangan dilupakan murid kita seperti apa juga kondisinya, karakternya. Kalau kita nggak paham itu mungkin akan sulit. Sehingga dengan begitu pemahaman dan aplikasi terhadap pengertian berpihak pada murid itu bisa kita lakukan dengan tadi keyakinan kelas tadi, melalui keyakinan kelas, karena saya yakin tiap kelas itu beda-beda orangnya, beda-beda anaknya. Makanya perlu nomor 1 masuk itu tadi sangat penting berpihak pada murid itu, sehingga Bapak Ibu guru di kelas membuat keyakinan kelas yang disepakati oleh murid itu bisa sesuai dengan muridnya. Jadi tidak perlu dibahasakan kelas A, B, C itu sama. Itu saya pikir tidak perlu. Kemudian juga nomor 3 seperti yang disampaikan tadi sangat bagus sekali dalam membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu guru juga harus meyakini itu dasarnya juga tadi kebutuhan dasar anak-anak itu kita juga tidak boleh melupakannya. Kalau itu lupa mungkin juga akan sulit juga, tidak murid tidak akan merasa dihargai, ini kongkonane guru aku ada kongkon dan sebagainya itu. Kemudian kalau ada masalah kita juga tidak ada melupakan itu tadi materi yang bagus, posisi kita atau kedudukan kita sebagai teman atau sebagai apa tadi Pemantau, pendukung dan pemantau. Nah itu seperti itu. Ini saya pikir sangat bagus untuk kita terapkan juga, sehingga murid itu kalau di kelas atau di luar sekolah itu dalam melakukan keyakinan kelas itu merasa keyakinannya sendiri. Saya memang harus seperti itu karena saya butuh disiplin, saya butuh jujur dan sebagainya tanpa merasa itu aku ini mendirikan benar ben selamat dan sebagainya seperti itu. Jadi kembali lagi pada materi yang sudah disampaikan lagi, itu tinggal kita sebagai guru di sini khususnya di Semanta ini bisa mempraktekkan dengan sebenar-benarnya. Saya pikir itu yang harus kita lakukan dulu sebelum nanti sambungannya seperti yang disampaikan
Bu Yeni tadi kolaborasi juga dengan orang tua, karena memangnya betul uripe bocah yo ning omah barang mungkin juga akan bisa mengganggu apa yang sudah baik di sekolah. Dan mungkin seperti itu yang bisa saya tambahkan. Ada salahnya saya minta maaf, mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nambah ya Bu Yeni ya. Benar nih Pak. Pengambilnya loh. Ya. Dikit aja Bu Yen, sebetulnya apa yang disampaikan Pak Oki, yang disampaikan Bu Yen itu keren itu sebetulnya. Cuma satu hal ya, walaupun kita sudah membuat aturan-aturan begitu atau kesepakatan yang disetujui teman atau dengan siswa, tapi penerapannya enggak siswa gitu. Kita kan juga guru ngikuti juga ajarannya kan, diajar di Lantara kan, ngaso Sumtulodo, Tuturi ada yang seperti itu. Selain kita menerapkan itu ke siswa, kita juga harus memberikan contoh konkret gitu. Jadi kalau siswa melihat gurunya aja sopan, gurunya aja kalau manggil muridnya nggak kowe gitu, sampean atau kamu mas mbak, itu juga termasuk contoh bagaimana mereka hidup membudayakan budaya positif di kelas. Itu dari hal yang sederhana. Jadi gurunya juga memberi contoh secara langsung sehingga siswanya bisa melihat juga secara langsung gurunya sopan, anak muridnya juga ikut sopan, sungkan nggak sopan. Itu aja Bu. Ampun. Oke, terima kasih. Ya, dari Pak Oki maupun dari Bu Isti. Itu yang dari Pak Oki tadi keberpihakan pada siswa ya. Memang betul sekali. Artinya kalau kita itu kadang merasakan seandainya siswa diginikan tuh itu rasanya jadi siswa seperti itu ya. Jadi siswa tuh pengennya adalah suasana aman dan nyaman di sekolah ya. Jadi kadang memang ada sebagian dari kita itu yang masih merasa bahwa aku kan guru nih gitu ya, sehingga kita kadang tidak merasakan sebagai siswa sekarang itu gimana. Mungkin kalau saya berpikir kadang bagaimana aku dari siswa saya kuat atau orang ya, karena tugasnya begitu banyak harus diselesaikan bla bla bla. Seperti itu kita belum tentu loh kalau kuat jadi seperti mereka ya. Oleh karena itu kita juga harus bisa menghargai supaya anak-anak itu merasa nyaman. Dan sekali lagi yang disampaikan oleh Bu Isti benar sekali bahwa kita sebagai guru itu harus menjadi teladan bagi siswa kita, baik itu tutur kata kita, perbuatan kita, budaya positif kita, sehingga ketika siswa itu tahu kita wah sungkan, atau kalau kita nggak memberi contohnya atau kita nggak mengikuti contoh yang baik, sungkan kepada gurunya karena gurunya sudah baik, sudah perhatian, sudah bla bla bla. Makanya apa yang disampaikan oleh Bu Isti dan Pak Oki tadi benar sekali. Semoga kita bisa mewujudkan seperti itu. Dan harapan saya mungkin untuk diseminasi seperti ini yang disampaikan oleh Bu Yeni, mungkin Bapak untuk kegiatan hari ini alhamdulillah sudah cukup dan kita sudah banyak mendapatkan ilmu dari Bu Yeni, walaupun kita di sini hanya kurang lebih 45 menit, tetapi banyak hal positif yang kita dapatkan. Semoga kita bisa menjadi Bapak Ibu guru yang tahu karakter siswa, juga membuat siswa menjadi berkarakter yang lebih baik. Sekali lagi terima kasih dan tepuk tangan untuk Bu Yeni. Ya. Baik Ibu Bapak, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, mari acara ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya selaku moderator, apabila ada kekurangan mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.